Pemirsa, tewasnya Ali Kalora merupakan pukulan telak bagi jaringan Mujahidin Indonesia Timur. Lantas, berapa kekuatan jaringan MIT hari ini? Dan apakah mereka terkait dengan jaringan teroris non-MIT di daerah lain? Selengkapnya kami akan bahas dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Sudah terhubung bersama kami Mas Ridwan Habib, Direktur The Indonesian Intelligence Institute. Selamat petang, Mas Ridwan. Selamat petang, Mas Ya, Irsal. terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Mas Ridwan, kita patut mengapresiasi hasil operasi bersama tim gabungan Madagoraya atas pencapaiannya melumpuhkan pimpinan dari jaringan teroris MIT, begitu ya Mas ya. Dengan tewasnya Ali Kalora ini, bagaimana selanjutnya kita bisa mengukur kekuatan MIT hari ini, Mas Ridwan? Ya, saya kira operasi Madagoraya ini sukses besar ya. Kemarin dengan satu operasi penangkapan sebenarnya itu, akan tetapi kemudian berakhir dengan tewasnya 2 DPO, dan ini membuktikan bahwa kerjasama kontra terorisme antara Polri dengan TNI itu berjalan dengan sangat harmonis di lapangan. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Irsal, kira-kira setelah Ali Kalora, berapa kekuatan mereka? Saya meyakini sudah habis ya. Jadi tinggal 4 itu. Baik. Jadi tinggal 4 itu, dan mereka saya juga meyakini nggak akan lama, mungkin akan menyerah atau kalau tidak tertangkap. Hmm, Karena 4 orang ini bukan figur yang sentral sebenarnya. hmm, Mereka ini figur orang biasa saja, pengikut biasa, hmm, yang saya yakin dengan kematian Ali Kalora itu akan memukul mental mereka, hmm. yang kemudian membuat mereka menyerah atau kalau tidak tertangkap. Baik, kalau memang masih ada 4 DPO, kalau kita lihat dari sejarahnya nih Mas Ridwan begitu ya, ketika Santoso itu dilumpuhkan pada tahun 2016, ada penurunan tahta, ibaratnya ada kaderisasi yang mungkin bisa menggantikan Santoso untuk memimpin dari MIT sendiri. Apakah ini akan juga berlaku pada 4 DPO ini ketika tadi Anda mengatakan bahwa kemungkinan besar akan menyerah begitu? Saya kira tidak ya, karena pada saat Santoso itu mereka masih punya 14 orang Oke. setelah Santoso meninggal. Jadi kemudian mereka menunjuk 14 orang itu menunjuk si Ali Kalora Hmm, sebagai pemimpin mereka. Tetapi ini kan tinggal 4 ya, hmm, hmm, dan 4 orang ini sekali lagi bukan kombatan tempur yang mempunyai kemampuan hebat, mereka ya pengikut biasa. hmm. Saya tidak meyakini 4 orang ini mampu bertahan lama, karena sekali lagi juga karena dukungan dari luar kan nggak bisa masuk. Oke. Dulu di era Santoso, mereka mendapatkan dukungan dari simpatisan mereka di luar Poso, di luar Sulawesi Tengah, Hmm, dengan uang, logistik, barang-barang, senjata gitu ya. Tapi setelah Santoso ini tewas, kemudian dipimpin Ali Kalora, jalan itu kemudian diblokade dengan sangat rapat oleh Satgas Madagoraya, dulu namanya Satgas Tinombala, ya. dan mereka nggak bisa masuk. Jadi supporternya dari luar nggak bisa ngirim bantuan. Hmm, Akibatnya ya sudah, mereka bertahan hidup dari ladang ke ladang, hutan ke hutan, di hmm. pegunungan di Taman Jk itu. Baik, kalau kita lihat dari belasan anggota itu, mengapa mereka, mungkin masyarakat awam bertanya, mengapa berbeda dengan jaringan kelompok teroris lain yang aktif merekrut anggota, sementara MIT tidak? Ya, pertama mereka rural area ya. Mereka ini berada dalam wilayah yang vegetasi hutannya sangat lebat, dan mereka karena takut tertangkap, mereka membuang alat komunikasi mereka Hmm, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. hmm, Dan pengejaran oleh tim gabungan Madagoraya, salah satunya adalah tim pemburu intai tempurnya Kostrad, itu memang sangat masif ya. Ini berburunya sudah seperti pelacakan serigala itu. Jadi nggak pakai alat-alat yang canggih, tapi ya, pelacakan jejak gitu. hmm, Pelacakan jejak, dan akhirnya alhamdulillahnya berhasil tertangkap ini. Jadi sangat-sangat berbeda dengan jaringan teror di luar Sulawesi Tengah yang bisa bermain medsos, yang ya, bisa bertemu langsung dengan anggotanya. hmm. Tetapi kalau mereka ini nggak bisa, mereka terkurung di Gunung Taman JK itu. Baik. Kita tahu bahwa memang selama MIT berdiri di Indonesia ini sudah banyak menebar teror begitu hingga melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Sekejam itu mereka beraksi. Terus kemudian apakah memang sama programnya dengan kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia saat ini, Mas Ridwan? Jauh lebih kejam ya, mereka ini karena merasa dirinya sebagai perwakilan ISIS di Indonesia, Hmm,
dan kemudian meniru secara bulat-bulat cara-cara ISIS di Timur Tengah, Oke. termasuk melakukan pemenggalan kepala kepada beberapa orang warga, Hmm. petani dan warga di sekitar Gunung Taman JK itu. Sudah 4 kali serangan dan semua itu diotaki oleh Ali Hmm. Kalora, dan saya kira ini satu hal yang sangat-sangat sadis dan di luar peri kemanusiaan. Ya. Karena itu semoga setelah Ali Kalora ini tewas, MIT-nya tumpas, dan kemudian kedamaian akan tercipta di Sulawesi Tengah. Baik, apakah otomatis jaringan teroris di wilayah Sulawesi Tengah ini akan tuntas diberantas dengan mungkin menyerahnya 4 DPO ini atau dilumpuhkannya 4 DPO ini oleh petugas gabungan? Setidaknya dari kelompok MIT-nya, ya. Hmm. Walaupun kita juga meyakini ada kelompok-kelompok teror lain yang masih beroperasi di Indonesia, misalnya kelompok JAD, Ya. Jamaah Ansarud Daulah, maupun Neo JI atau Neo Hmm. Jamaah Islamiyah, yang keduanya juga beroperasi di luar Sulawesi Tengah. Nah, ini yang saya kira juga harus jadi perhatian dan kewaspadaan bersama. Akan tetapi di khusus ya untuk MIT, saya kira akan selesai. Sejarah MIT akan selesai setelah Ali Kalora ini tewas. Baik, Mas Ridwan, Anda begitu yakin bahwa keempat DPO ini akan menyerah atau paling tidak dilumpuhkan oleh petugas gabungan dengan begitu berakhirnya MIT di Sulawesi Tengah ini? Dan apakah ada jaminan tidak adanya afiliasi MIT dengan kelompok teroris lain, baik di Sulawesi sekitarnya ataupun di daerah lain? Mas Ridwan, tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami, pemirsa di Nusantara Petang masih membahas terkait dengan berhentinya pimpinan Ali Kalora yang telah ditembak mati oleh petugas gabungan. Mas Ridwan menjawab apa jaminan tidak adanya afiliasi MIT dengan kelompok teroris lain, baik di Sulawesi Tengah ataupun Sulawesi pada umumnya, serta Indonesia pada khususnya. Ya, sebenarnya mereka ini sejak tahun 2017 sudah ditinggalkan oleh jaringannya ya. Oke. Mereka ini tidak diurusin lagi lah istilahnya begitu oleh kelompok-kelompok JAD. Dulu memang mereka ini terafiliasi dengan JAD. Hmm. Karena Santoso ini berbaiat kepada pimpinan JAD, yakni Aman Abdurrahman, yang sekarang ditahan di Nusa Kambangan. Akan tetapi setelah Santoso tewas, kemudian dipimpin Ali Kalora, sudah relatif tidak ada lagi komunikasi secara intensif antara kelompok-kelompok di luar Sulteng dengan MIT. Jadi seolah-olah seperti teman yang ditinggalkan gitu, yang abandon gitu ya, terbuang di tengah hutan dan disuruh bertahan sendiri gitu. Dan ini membuktikan bahwa memang nggak ada lagi supporting dari luar, dan kalaupun ada mereka nggak bisa masuk. Pernah dicoba, ada yang mencoba membawa masuk bahan makanan, tapi tertangkap oleh Satgas Tinombala ketika mereka mencoba masuk hutan, itu mereka tertangkap duluan. Baik. Jadi nggak bisa masuk. Baik, ketika pada saat itu ditinggalkan begitu seperti yang Anda sebutkan, kalau salah tolong koreksi, menurut keterangan Danrem 132 Tadulako mengatakan bahwa yang tewas, yang lainnya Ikrimah tewas akibat bom bunuh diri. Nah, ini kalau dilihat dari sejarahnya siapa dan bagaimana mereka mendapat suplai bahan perakit bom sementara petugas ini melakukan penyekatan di sejumlah titik, apa yang bisa dijelaskan? Ya, saya kira itu sisa-sisa saja itu, Mas. Sisa-sisa dari mereka bertahan selama bertahun-tahun itu ya. Kan mereka ini juga melakukan perampasan ya. Perampasan kepada markas-markas, pos-pos jaga polisi di dekat-dekat hutan. Nah, itu mereka juga melakukan serangan itu, dan mereka juga masih punya sisa-sisa masa julung saat Santoso, era Santoso itu, dan mereka siapkan sebagai sarana bertahan itu dengan bom lontong mereka itu. Baik, selanjutnya apa yang harus diantisipasi untuk jaminan keamanan warga sekitar nih, meskipun nanti pada akhirnya 4 DPO ini menyerahkan diri atau dilumpuhkan oleh petugas gabungan? Ya, saya kira tetap tidak boleh kendor ya. Profesionalitas dari Satuan Tugas Madagoraya tetap harus waspada, dan juga pihak keamanan di kota, terutama Sulawesi Tengah itu kan ada Poso, ada Palu, itu juga harus tetap alert, tetap waspada, tetap bersiaga, jangan kemudian lengah. Dan saya kira dengan kemampuan Madagoraya sekarang, mungkin dalam hitungan hari yang 4 ini akan tertangkap ya. Karena mereka ini kan sebenarnya sekali lagi bukan orang-orang yang hebat atau orang-orang yang kompeten gitu.
Baik, langkah untuk memastikan tidak adanya warga yang menjadi simpatisan MIT menurut Anda, perlukah mungkin penambahan wawasan ideologi kah, pengetesan dan lain sebagainya dilakukan, Mas Ridwan? Saya kira ini ranahnya kerjasama bersama antara pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dengan pihak-pihak aparat keamanan. Pemerintah daerah ini kan ada dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian ada dinas kependudukan, itu punya dinas keluarga berencana, catatan sipil, itu punya apa petugas-petugas yang bisa berinteraksi ke masyarakat langsung ya. Ya, Kemudian di level aparat keamanan ada Babin Kamtibmas di Polri dan ada Babinsa di TNI yang mereka ini berkeliling langsung bertemu dengan warga di desa-desa. Nah, saya kira mereka inilah bisa menjadi garda depan, ujung tombak untuk membentengi ideologi Pancasila ini dari rongrongan narasi-narasi terorisme seperti yang digaungkan oleh MIT itu. baik. Prediksi Anda apakah penembakan terhadap pimpinan MIT ini akan memantik teroris lain yang masih ada di Indonesia, Mas Ridwan? Saya tidak meyakini itu ya, karena sekali lagi Ali Kalora ini sudah ditinggalkan oleh Hmm, kelompoknya. Sudah sejak lama ditinggalkan dan istilahnya begini, kamu mau hidup, kamu mau mati, gua nggak peduli, istilahnya kayak gitu. Jadi orang-orang di luar mereka ini sudah menganggap MIT ini ya resikomu sendiri gitu untuk hmm, hmm. bertahan di tengah hutan. Artinya saya tidak meyakini bahwa ada upaya retaliasi dari kelompok-kelompok lain karena kematian Ali Kalora. Baik, bukan hanya di Sulawesi Tengah saja mungkin masyarakat dan petugas gabungan juga harus mewaspadai. Apa yang bisa Anda referensikan wilayah mana lagi yang harus dipetakan oleh petugas gabungan ini terkait dengan keberadaan teroris serupa MIT yang mungkin masih bertahan di pedalaman dan lain sebagainya, Mas Ridwan? Saya kira justru sekarang konsentrasi utama kita harus di Papua ya. Karena ini kan menjelang PON ya, menjelang PON dan ini saya kira sangat krusial kalau keamanan di Papua ini dan di Indonesia sendiri KKB kan sudah diputuskan sebagai kelompok teroris. Oke. Jadi mungkin yang harus dipersiapkan lebih kuat adalah di jaringan melawan jaringan KKB di Papua. Baik, kita harapkan memang petugas gabungan ini tidak berhenti di penuntasan kelompok teroris MIT begitu ya, seperti yang Anda sebutkan memang selanjutnya adalah KKB yang menjadi prioritas begitu Mas Ridwan ya. Mas Ridwan Betul Habib, ya. Direktur The Indonesian Intelligence Institute, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Sampai jumpa, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas Irsal. Ya.